Ini adalah ilustrasi penggunaan tarif keseluruhan atau tunggal, atau juga nama lainnya plan wide. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan. Dan di rumus ini kita menemukan istilah aktual dan dibebankan. Pada intinya aktual ini yang benar-benar terjadi. Overhead yang benar-benar terjadi itu berapa rupiah. Kalau dibebankan, ini yang kita perkirakan di awal. Jadi setiap kita memproduksi, kita tentunya memperkirakan berapa biaya overhead yang harus kita bebankan. Nah, kenapa harus kita perkirakan? Karena kita logikanya seperti ini. Kalau kita penjual barang, kita menjual barang yang kita produksi terlebih dahulu. Ada pembeli yang mau memesan barang. Tentunya pada saat pembeli memesan barang, dia akan langsung bertanya, berapa harganya? Nah, tentunya kita akan harus bisa langsung menjawab. Kita harus bisa menentukan harga jual. Tentunya sebelum menentukan harga jual, kita harus menentukan berapa biaya produksi. Nah, biaya produksinya kan belum terjadi. Dalam artian pembelinya baru bertanya. Kita belum melakukan produksi. Tapi kita dipaksa untuk menjawab berapa kita harus menjual. Berarti kan kita perkirakan terlebih dahulu. Nah, itulah maksudnya dibebankan. Jadi kita perkirakan berapa sih untuk memproduksi barang yang diinginkan oleh pembeli. Sehingga kita bisa langsung menetapkan harga jual. Nah, itu logikanya. Makanya ada istilah dibebankan, ada yang nama istilahnya aktual. Dibebankan itu kita perkirakan. Ya, sebelum kita memproduksi itu sudah bisa kita perkirakan. Nah, pada saat kita memproduksi, nah kita kan barulah membayar biaya-biaya tersebut. Nah, biaya-biaya yang benar-benar terjadi itulah aktualnya. Makanya di akhir produksi atau bisa saja di akhir periode atau semacamnya, kita akan membandingkan yang kita bebankan di awal atau yang kita perkirakan tadi, itu sudah sesuai nggak dengan aktual yang benar-benar terjadi. Apakah yang kita perkirakan lebih besar, anggapannya kita kebesaran menetapkan biaya tadi, atau kita kekecilan menetapkan biaya tadi. Ya, jadi bisa kebesaran, bisa kekecilan. Nah, makanya ada istilah under applied, ada over applied. Nah, kenapa ini berhubungan dengan overhead? Tentunya yang paling bermasalah adalah overhead, ya biaya overhead. Nah, kembali lagi biaya produksi itu terbagi menjadi 3. Ada bahan baku, pemakaian bahan baku. Yang kedua ada tenaga kerja langsung. Yang 3 adalah biaya overhead pabrik. Atau kita kenalnya juga kadang biaya overhead. Nah, yang sering jadi masalah untuk menentukannya adalah biaya overhead. Sebagai contoh, kalau kita memproduksi kayu, kita akan langsung tahu berapa kayu yang dibutuhkan untuk membuat meja. Ya, kita memproduksi kayu ke meja. Kita tentunya tahu berapa kayu yang dibutuhkan untuk membuat satu meja. Dan kita bisa tahu berapa tenaga kerja langsung atau berapa upah lah. Upahnya berapa jam orang bekerja untuk membuat meja, sehingga kita sudah tahu berapa upah yang harus kita berikan. Tetapi kalau overhead itu kesulitannya karena isinya sangat beragam. Ada bahan penolong, ada tenaga kerja tidak langsung, dan juga ada biaya overhead lainnya seperti biaya listrik, lalu ada biaya asuransi gedung, dan lain sebagainya. Nah, itu sulit kita perkirakan. Makanya yang jadi masalah adalah overhead. Makanya di sini yang kita pertimbangkan adalah overhead-nya. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan. Ada istilah yang dianggarkan. Ya, overhead yang dianggarkan ini maksudnya berapa sih overhead yang sudah kita perkirakan. Tentunya kalau kita perkirakan ya kita anggarkan berapa sih biayanya. Lalu kita akan tahu berapa aktivitas yang diharapkan. Aktivitas yang diharapkan ya dari biaya tadi, apa yang kita harapkan, berapa banyak aktivitas yang kita harapkan. Makanya intinya yang pertama kali yang harus kita cari adalah overhead yang dibebankan itu berapa sih. Nah, kalau sudah ketemu yang dibebankan, barulah kita bandingkan yang benar-benar terjadi sama yang dibebankan itu sudah sesuai atau enggak. Sebagai contoh yang di sini, ada overhead aktual lebih besar daripada yang dibebankan. Berarti
Yang kita perkirakan itu lebih sedikit. Jadi sebagai contoh kita bebankan 1000. Tetapi pada kenyataannya malah 2000. Ya, aktualnya malah 2000. Berarti kita kekecilan menetapkan biaya overhead. Kita perkirakan 1000, ternyata kejadiannya 2000. Nah, berarti namanya adalah under applied overhead, atau kalau kita mudahkan ini kekecilan menetapkan biaya overhead. Sebaliknya, kalau overhead aktualnya lebih besar daripada yang dibebankan, lebih kecil dari yang dibebankan. Sebagai contoh, kita menetapkan tadi 1000. Ternyata setelah kita produksi, overhead aktualnya hanya butuh 500. Jadi kita kebesaran menetapkan yang dibebankan. Jadi anggap saja perkiraan kita itu kita netepin 1000, tetapi kenyataannya hanya 500. Berarti kita kelebihan menetapkan biaya overhead. Makanya istilahnya adalah over applied overhead. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Jadi di sini perusahaannya membuat dua jenis barang, ada deluxe dan ada reguler. Jadi kalau di sini ada 3 jenis barang, berarti ada nambah lagi, deluxe, reguler, satu lagi apa lagi. Jadi sesuai dengan jenis barangnya. Nah, ini ada keterangannya, overhead yang dianggarkan, lalu aktivitas yang diharapkan. Nah, di sini dalam jam tenaga kerja langsung, berarti ini bukan dolar ya. Kalau di sini dalam bentuk mata uang, yaitu 180.000 dolar. Kalau di sini 50.000 jam, dan ini adalah aktivitas aktual. Aktivitas aktual ini yang benar-benar terjadi. Ya. Kalau yang diharapkan berarti dari 180.000 ini akan menghasilkan 50.000 jam tenaga kerja langsung. Tetapi kalau di sini ini dua-duanya aktual, ini yang benar-benar terjadi. Pada kenyataannya aktivitasnya adalah 51.000, sedangkan overhead aktualnya 200.000. Nah, jadi dalam artian seperti ini. Kita memperkirakan 50.000 jam, tetapi aktualnya 51.000 jam. Nah, berikutnya di sini ada jenis barangnya. Perusahaan ini berhasil memproduksi barang deluxe 5.000 unit. Kalau reguler ini 50.000 unit. Jadi ini nama barang ya, bukan istilah. Jadi misalkan kalau perusahaannya memproduksi furniture, misalkan ini lemari, ini kursi, lalu ada meja dan lain sebagainya. Jadi ini nama barangnya, jadi bukan istilah. Lalu ini ada biaya utama. Biaya utama silakan dicek kembali di akuntansi biaya, itu sudah kita bahas ya. Biaya produksi itu ada 3. Ada pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah biaya overhead. Nah, yang tadi kita jadi masalah adalah biaya overhead. Nah, biaya utama itu adalah biaya pemakaian bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ya, jadi biaya utama ini komponennya pemakaian bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi ini digabung. Karena biaya utama sama dengan pemakaian bahan baku dan pemakaian bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Jadi sudah termasuk include keduanya. Nah, intinya untuk biaya utama silakan dicek lagi di akuntansi biaya. Sudah pernah dibahas ya, ataupun juga biasanya di buku akuntansi manajemen juga sudah tersedia. Lalu ada jam tenaga kerja langsung. Jadi ini jam tenaga kerja langsungnya untuk memproduksi deluxe ini 5.000 jam, dan untuk reguler 46.000 jam. Nah, jadi intinya dari tabel ini bisa kita dapatkan untuk memproduksi deluxe kita mengeluarkan 5.000 jam tenaga kerja langsung sehingga berhasil memproduksi sebanyak 5.000 unit. Kalau reguler, kita itu bekerja 46.000 jam dan berhasil memproduksi 50.000 unit reguler. Sekarang ini pertanyaannya. Hitung tarif overhead yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan. Nah, di sini ada tulisannya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Jadi patokannya yang ini, 5.000 dan 46.000. Nah, kalau dia
di sini bukan berarti pasti jam tenaga kerja langsung. Bisa saja jam mesin ataupun semacamnya. Ya, jadi kalau jam tenaga kerja langsung berarti patokannya ke jam tenaga kerja langsung. Jadi misalkan di sini tulisannya bukan jam tenaga, bukan jam tenaga kerja langsung. Misalkan berdasarkan jam mesin, berarti di sini kita harus cari jam mesin. Nah, tapi kan di sini nggak ada datanya. Jadi disesuaikan dengan soalnya, dia dasarnya menggunakan dasar yang mana. Karena setiap perusahaan memiliki dasar yang beda-beda. Ada perusahaan yang menggunakan jam tenaga kerja langsung. Ada juga perusahaan yang menggunakan jam penggunaan mesin. Ada juga yang menggunakan jam yang lainnya, ya, atau komponen lainnya. Jadi bisa beda-beda setiap perusahaan. Jadi ini penentuan ini ya berdasarkan pengalaman ataupun juga pengetahuan dari pimpinan di perusahaan tersebut atau pihak-pihak yang ahli. Nah, yang pertama, hitung tarif overhead yang ditetapkan sebelumnya. Ini patokannya kita menggunakan rumus yang di awal tadi. Tarif perkiraan overhead, itu overhead yang dianggarkan ini ya 180.000 dibagi dengan aktivitas yang diharapkan. Aktivitas yang diharapkan adalah 50.000. Berarti 180 dibagi 50.000. Nah, dapatlah 180 dibagi 50, dapatnya $3,6 per jam tenaga kerja langsung. Jadi setiap 1 jam tenaga kerja langsung itu kita mengeluarkan tarif $3,6. Berikutnya pertanyaan kedua, berapa overhead yang dibebankan? Nah, kita lihat rumusnya lagi. Tarif overhead dikali dengan aktivitas aktual. Tarif overhead itu yang hasil yang tadi yang pertama, yaitu 3,6. Lalu ada aktivitas aktual. Aktivitas aktualnya 51.000. Tinggal dikalikan saja 51.000. Dapatlah 183.600. Yang ketiga, berapakah overhead yang terlalu rendah atau terlalu tinggi? Ini maksudnya yang di sini tadi. Apakah kita under applied atau over applied? Kelebihan atau kekurangan? Ya. Kalau kekurangan, berarti kalau kita kekurangan membebankan, berarti kita under applied. Kalau kita kelebihan, berarti over applied. Jadi pertanyaannya under atau over. Kalau under berapa, kalau over berapa. Nah, kita tinggal membandingkan saja. Hasil perhitungan kita, overhead yang dibebankan itu adalah 183.600. Nah, pada kenyataannya, overhead aktualnya adalah 200.000. Jadi, yang kita perkirakan 183.600, tetapi pada kenyataannya 200.000. Berarti kenyataannya lebih tinggi. Ya. Makanya kita bisa dikatakan berarti kita kekurangan atau kekecilan menetapkan biaya overhead. Jadi istilahnya di sini kalau kekecilan berarti yang dibebankan lebih kecil, berarti under applied overhead. Jadi masuk kategori ini. Nah, berapa kekecilannya? Ya, kita tinggal hitung selisihnya. Yang kita tetapkan 183, tapi yang terjadi malah 200.000. Jadi ada selisih 16.400 dan ini istilahnya terlalu rendah. Jadi kalau terlalu rendah berarti under applied overhead, masuk kategori yang ini. Nah, pertanyaan yang terakhir, hitunglah biaya unit setiap unitnya. Nah, setiap unit, nah tadi jenis barang kita ada deluxe, ada reguler. Berarti kita buat tabelnya ada deluxe, ada reguler. Nah, berarti untuk membuat deluxe, pertanyaannya untuk membuat deluxe butuh berapa biaya untuk membuat satu unitnya. Begitu juga dengan reguler. Satu unit itu perlu biaya berapa? Nah, untuk biaya per unitnya, di sini kita akan lihat berapa untuk memproduksi deluxe, berapa untuk memproduksi reguler. Jadi intinya, dalam memproduksi suatu barang, kita membutuhkan biaya produksi. Biaya produksi ini ada 3 komponen, yaitu pemakaian bahan baku, lalu biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir biaya overhead pabrik, atau kita kenal juga biaya overhead saja. Nah, jadi ada 3 komponen. Di sini tertulis biaya utama.
biaya utama ini ya sudah termasuk pemakaian bahan baku sama tenaga kerja langsung. Jadi dalam contoh ini kita nggak perlu ribet-ribet lagi nyari berapa bahan baku yang digunakan ataupun berapa biaya tenaga kerja langsung yang kita keluarkan. Karena di sini sudah ada biaya utama. Karena biaya utama, kembali lagi biaya utama itu sama dengan pemakaian bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Jadi sudah include semuanya. Ya, jadi biaya yang ketiga adalah biaya overhead. Jadi saya ulangi lagi. Biaya produksi untuk memproduksi suatu barang, kita membutuhkan 3 biaya. Yang pertama ada bahan baku, itu ada di biaya utama. Lalu yang kedua ada tenaga kerja langsung, itu ada di biaya utama. Dan yang ketiga ada biaya overhead. Nah, jadi biaya utama untuk membuat deluxe itu 40.000, dapatnya dari sini. Sudah jelas ya, biaya utamanya, jadi biaya utama untuk membuat deluxe 40.000 dan reguler 300.000. Didapatkan nilainya, lalu masuk ke biaya overhead. Biaya overheadnya kita sudah dapat nilai satuannya. Nah, di sini ada $3,6 per jam. Yang kita gunakan adalah yang dibebankan, bukan yang aktual. Jadi, kita tidak memperkirakan yang aktual. Kita menggunakan yang dibebankan atau yang kita perkirakan. 3,6. Nah, kita lihat di sini per jam tenaga kerja langsung. Itu pentingnya. Di sini berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Jadi $3,6 ini per jam tenaga kerja langsung berarti pengalinya 5.000 ini adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, ada di sini. Jadi makanya ini harus diperhatikan. Apakah ini jam tenaga kerja langsung, apakah ini jam mesin, dan lain sebagainya. Karena patokannya ke sini. Karena ini jam tenaga kerja langsung, maka nanti hasilnya di sini per jam tenaga kerja langsung. Jadi pengalinya pakai yang jam tenaga kerja langsung, yaitu 5.000 dan 46.000. Jadi untuk deluxe, pakai yang 5.000, jadi 3,6 kali 5.000 dapatnya 18.000. Dan kalau untuk reguler 46.000. Dapatlah 165.000. Nah, di sini ada 2 jenis barang ya, makanya ada deluxe, ada reguler. Kalau di sini ada 3, misalkan deluxe, regular, dan produk A misalkan. Maka di sini akan ada 3 angka, 3,6 kali 5.000, 3,6 kali 46.000, dan satu angka lagi 3,6 kali berapa hasilnya. Ya, jadi disesuaikan. Jadi tabelnya ya bukan berarti pasti seperti ini. Jadi ini bisa bertambah sesuai dengan jumlah produksinya. Kalau dia hanya memproduksi satu barang, berarti ya di sini misalkan hanya deluxe, berarti di sini hanya deluxe saja. Dan biaya overheadnya tinggal 3,6 kali 5.000 kalau hanya satu barang. Tapi di sini kan ada 2 barang. Nah, kalau sudah di sini muncullah jumlah biaya produksi, berarti 3 komponen biaya tadi, biaya produksi ditambahkan 40 tambah 18 dapatlah 58.000. Kalau di sini 300 tambah 165 dapatlah 465.600. Unit yang diproduksi. Jadi 58.000 ini untuk memproduksi 5.000 unit. Nah, tahu dari mana 5.000 unit? Kita bisa lihat di sini. Deluxe berhasil memproduksi 5.000 unit dan reguler berhasil memproduksi 50.000 unit. Nah, itulah angkanya yang didapatkan. Jadi ini 5.000 sama 50.000. Logikanya 58.000 ini bisa memproduksi 5.000 unit. Berarti satu unitnya berapa? Makanya kita bagi 58.000 dibagi 5.000 unit. Dapatlah 11,6. Ini ada pembulatannya. Begitu juga dengan reguler. 465.600 ini berhasil memproduksi 50.000 unit. Jadi satu unitnya berapa? Makanya dibagi 465.600 dibagi 50.000 dapatlah $9,31 per unit. Jadi untuk memproduksi deluxe kita membutuhkan biaya $11,6 per unit. Kalau reguler $9,31 per unit. Nah, itulah penjelasan contoh penggunaan tarif keseluruhan atau tunggal atau nama lainnya plan wide. Sekian dan terima kasih.